Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Waktu itu, aku hanya ingin satu hal. Dia mencintaiku. Aku nekat mengamalkan pelet saat puasa, di malam yang seharusnya penuh doa. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Sampai bayangan seorang wanita mulai muncul di kamarku setiap malam. Dia tidak berbicara, tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapku. Dan yang paling mengerikan, wajahnya perlahan berubah menjadi wajah orang yang sangat aku kenal. Apa sebenarnya yang telah aku panggil dari dunia lain? Malam pertama Ramadan datang seperti tamu yang seharusnya membawa cahaya, tetapi justru membuka pintu gelap dalam hidupku. Udara desa terasa lebih dingin dari biasanya, seolah angin ikut menyimpan rahasia yang tidak ingin diucapkan. Aku duduk sendirian di kamar, lampu temara menggantung seperti mata lelah yang hampir terpejam. Di tanganku tergenggam bungkusan kain hitam pemberian seseorang yang kutemui sore tadi di tepi pemakaman tua. Orang itu tidak menyebut namanya. Wajahnya tertutup sorban kusam, suaranya serak seperti daun kering yang digesek batu. Jangan ragu, tapi ingat, jangan kau lakukan saat perut kosong dan niatmu kotor, katanya sebelum pergi. Kalimat itu justru menancap di kepalaku seperti paku. Aku tahu puasa masih berjalan, dan aku tahu ritual ini terlarang. Namun perasaan cinta yang tak terbalas lebih kuat dari logika. Aku seperti orang tenggelam yang memilih memegang ular daripada tenggelam ke dasar sungai. Namanya Ratna. Perempuan itu bagai bulan di tengah sawah gelap. Senyumnya sederhana, tapi cukup untuk membuat pikiranku berputar seperti kincir angin di musim kemarau. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia selalu menjauh perlahan, seolah ada tembok tipis namun kokoh di antara kami. Malam itu, azan Isya baru saja berlalu. Aku mengunci pintu kamar, menutup jendela dengan kain lusuh, lalu membuka bungkusan hitam tersebut. Di dalamnya terdapat serbuk abu-abu, potongan rambut, dan secari kertas bertuliskan aksara yang tidak kupahami. Tanganku gemetar, dadaku berdegup seperti jendrang perang. Aku membaca mantra yang tertulis dengan suara nyaris tak terdengar. Kata demi kata keluar dari mulutku seperti asap dari bara kecil. Tidak terasa, udara kamar menjadi berat. Lampu berkedip. Bayangan di dinding bergerak lebih panjang dari tubuhku. Saat ritual selesai, aku duduk terdiam. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya aneh. Hanya kesunyian yang terasa terlalu rapat, seperti selimut basah yang menutup nafas. Sudah, bisikku sendiri. Aku berbaring, mencoba tidur. Namun mataku sulit terpejam. Di luar suara anjing melolong panjang, disusul bunyi dedaunan bergesekan meski angin tidak bertiup. Tengah malam, aku terbangun oleh perasaan seperti ada yang menatapku. Aku membuka mata perlahan. Di sudut kamar, dekat lemari tua, berdiri sesosok bayangan wanita. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Gaunnya putih pucat seperti kabut yang membeku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tubuhku kaku seperti patung tanah liat yang lupa dibakar. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri, menunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Bayangannya menempel di dinding, lebih gelap dari seharusnya. Ratna, gumamku tanpa sadar. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya samar seperti lukisan yang terkena hujan. Aku tidak bisa memastikan siapa dia. Tetapi ada rasa asing yang menusuk, bukan rindu, melainkan dingin. Lampu tiba-tiba mati. Kegelapan menelan kamar seperti mulut raksasa. Aku memejamkan mata, membaca doa sekenanya.
Jantungku memukul dada seperti orang yang ingin keluar dari penjara tulang. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Bayangan itu sudah tidak ada. Namun lantai di tempatnya berdiri basah, seolah baru saja dilewati sesuatu yang bukan manusia. Keesokan paginya, aku bangun dengan tubuh lemas. Matahari masuk lewat celah jendela, tapi rasa takut masih tinggal di sudut pikiranku. Aku pergi ke warung tempat Ratna biasa membeli sarapan. Saat aku tiba, ia sudah di sana. Anehnya ia menatapku lama, berbeda dari biasanya. "Kamu semalam kemana?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat tengguku dingin. "Di rumah saja," jawabku cepat. Ratna terlihat ragu. "Aku bermimpi aneh. Ada wanita berdiri di dekatmu. Wajahnya kosong. Dia memanggil namaku." Aku hampir menjatuhkan gelas teh di tanganku. Sejak hari itu, bayangan wanita itu tidak hanya datang malam hari. Kadang muncul di kaca jendela, kadang di pantulan air, kadang di sudut mataku ketika aku berjalan. Seperti bayangan pohon saat matahari terik, ia selalu mengikuti arah gerakku. Aku mulai sulit makan sahur. Nasi terasa seperti pasir, air terasa seperti lumpur. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Aku menjadi tamu dalam rumah sendiri. Pada malam ketiga, wanita itu akhirnya berbicara. "Aku datang karena kau memanggil," katanya tanpa membuka mulut. Suaranya seperti gema dari sumur dalam. "Aku tidak memanggil siapapun," bisikku. "Kau memanggil cinta," dan aku menjawabnya. Tubuhku menggigil. "Kau siapa?" Ia mendekat satu langkah. Bau tanah basah memenuhi kamar. "Aku adalah bayangan dari keinginanmu, seperti api dari kayu kering. Kau menyalahkan aku, sekarang aku tinggal." Air mata keluar tanpa kusadari. Aku ingin semua ini berhenti. Aku hanya ingin dicintai, bukan dihantui. Wanita itu menghilang perlahan, menyisakan dingin yang menusuk tulang. Aku sadar satu hal. Pelet itu tidak sekedar menarik hati seseorang. Ia membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selama puasa. Seperti mencongkel makam dengan kuku sendiri. Di luar, azan subuh berkumandang. Suara itu terdengar seperti peringatan, bukan panggilan. Dan sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Bayangan wanita itu telah memilihku sebagai rumahnya. Babak awal dari sesuatu yang lebih mengerikan baru saja mulai. Hari keempat Ramadan terasa lebih panjang daripada biasanya. Waktu berjalan seperti kerbau tua yang diseret beban, lambat dan penuh dengusan. Tubuhku masih berada di rumah, tetapi pikiranku terjebak di sudut kamar tempat bayangan wanita itu pertama kali berdiri. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanyalah permainan lelah dan rasa bersalah. Namun keyakinan itu rapuh, seperti gelas tipis yang disentuh angin malam. Sejak kejadian itu, tidur menjadi barang mahal. Setiap memejamkan mata, aku merasa seperti menutup pintu rumah tanpa mengunci. Selalu ada kemungkinan sesuatu masuk tanpa izin. Nafasku pendek, telingaku menangkap bunyi-bunyi kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Detak jam, gesekan tikus, bahkan suara daun jatuh pun terdengar seperti langkah kaki. Pagi itu, ibu menatap wajahku dengan kening berkerut. "Kamu pucat sekali, seperti kain yang lama direndam air," katanya sambil menuang teh. Aku hanya mengangguk. Tidak mungkin kuceritakan apa yang kulihat. Cerita itu akan terdengar seperti karangan orang sakit jiwa. Aku keluar rumah dengan langkah gontai. Matahari menyinari jalan desa, tetapi rasanya dingin, seperti cahaya lampu di kamar mayat. Setiap bayangan pohon terlihat terlalu panjang, seolah sedang menunjuk ke arahku. Saat melewati sawah, aku melihat Ratna berdiri di tepi pematang. Ia memandang air yang mengalir pelan, rambutnya diikat sederhana. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut menatap perempuan yang selama ini kuinginkan. "Kamu kelihatan tidak sehat," katanya tanpa menoleh. "Aku baik-baik saja," jawabku walau suaraku terdengar kosong. Ratna menoleh, matanya memeriksa wajahku seperti orang membaca halaman buku yang sudah kusam. "Semalam aku bermimpi lagi. Wanita itu berdiri di belakangmu, tangannya panjang, seolah ingin menarikmu ke tempat gelap." Kata-kata itu menancap di kepalaku seperti duri bambu. "Jangan pikirkan mimpi," kataku cepat. Ratna menghela nafas.
Aku merasa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, rasanya seperti peringatan. Aku ingin berkata jujur, tetapi lidahku terkunci. Rahasia itu terasa lebih berat daripada batu di punggung. Malam datang lagi. Aku menutup semua celah kamar, seakan sedang bersiap menghadapi badai. Lampu ku ganti dengan yang paling terang. Aku duduk bersila sambil memegang tasbih, berharap butiran itu menjadi pagar tak terlihat. Jam menunjukkan lewat tengah malam ketika hawa dingin masuk tanpa izin. Udara berubah seperti ruangan kosong di rumah sakit, sunyi dan menusuk. Di sudut kamar, perlahan muncul bayangan itu. Bukan berdiri kali ini, melainkan duduk. Rambutnya terurai seperti tirai hitam, wajahnya masih samar, tetapi aku bisa melihat garis matanya. Tatapannya seperti danau tanpa dasar. "Kau resah," katanya tanpa suara bibir bergerak. "Aku tidak menginginkanmu," ucapku sambil menahan gemetar. "Kau memanggil sesuatu," aku menjawab, balasnya. Aku menutup mata. "Pergi." Ia tersenyum tipis. Keinginan manusia seperti bau darah di air. Ikan akan datang meski kau menyesal melemparnya. Kata-katanya seperti pisau tumpul, melukai perlahan. "Aku ingin Ratna mencintaiku, bukan kau." Bayangan itu berdiri, tubuhnya memanjang, seolah cahaya takut menyentuhnya. Cinta yang dipaksa selalu membawa tamu tak diundang. Aku merasa ruangan menyempit, nafasku seperti tersedak asap. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk keras. "Bangun, sahur!" Suara ibu dari luar. Bayangan itu menghilang seperti asap disapu angin. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Ibu menatapku heran. "Kamu bicara sendiri?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Hari berikutnya desa digemparkan kabar aneh. Seorang pemuda ditemukan pingsan di kuburan lama. Katanya ia melihat perempuan berbaju putih yang memanggil namanya. Aku merasa jantungku jatuh ke perut. Desas-desus menyebar seperti api di ladang kering. Banyak orang mengaku melihat bayangan serupa. Namun hanya aku yang tahu ia datang pertama kali karena kesalahanku. Sore itu, aku mendatangi rumah orang yang memberiku bungkusan hitam. Kuburan tua menyambut dengan bau tanah basah. Aku menemukan gubuk kecil di pinggirnya. Orang itu duduk di depan pintu, seakan sudah menungguku. "Kau membuka pintu di waktu yang salah," katanya tanpa menoleh. "Aku ingin menghentikannya," ucapku putus asa. Ia tertawa pendek. Keinginan itu seperti anak panah, setelah dilepas tak bisa ditarik kembali. Lalu apa yang harus kulakukan? Berpuasa bukan hanya menahan lapar, kau harus menutup niat kotor. Jika tidak, bayangan itu akan tumbuh seperti jamur di tempat lembab. Aku pulang dengan langkah berat. Malam kelima datang bersama mimpi buruk. Dalam tidur, aku melihat diriku berjalan di lorong panjang. Di ujungnya berdiri wanita itu, membawa cermin. Saat aku melihat pantulannya, bukan wajahku yang muncul, melainkan wajah Ratna yang menangis darah. Aku terbangun dengan keringat dingin. Di depan tempat tidur, bayangan itu sudah berdiri. "Kau sudah mulai mengerti," katanya. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku lemah. "Aku ingin tinggal, seperti parasit yang menemukan inang." Aku menangis. "Aku ingin bebas." Ia mendekat. Kebebasan harus ditebus. Lampu mati lagi. Dalam gelap, aku mendengar bisikan seperti angin di liang sempit. Sejak malam itu, aku mengerti bahwa masalah ini bukan sekedar gangguan. Ia adalah akibat dari keputusan bodohku, seperti orang yang menanam duri lalu berharap memetik bunga. Dan di luar sana, Ratna mulai berubah. Tatapannya kosong, senyumnya hilang, seolah ada sesuatu yang menarik jiwanya sedikit demi sedikit. Bab kedua hidupku berubah menjadi lorong tanpa ujung. Aku berjalan di antara rasa bersalah dan ketakutan, menunggu jawaban yang belum kutemukan. Bayangan itu tidak lagi hanya menatap, ia mulai mengikat hidupku. Hari ke-6 Ramadan datang seperti tamu yang membawa kabar buruk. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya pergi dari sawah ketika aku mendengar suara teriakan dari ujung desa. Orang-orang berlari menuju rumah Ratna. Aku ikut melangkah, meski kakiku terasa seperti terikat batu. Di teras rumahnya, ibunya duduk lemas sambil memegang kepala. Ratna terbaring di kamar, matanya terbuka tetapi kosong, seperti jendela tanpa penghuni. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Aku berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk. Pemandangan itu seperti melihat bunga yang baru mekar lalu diinjak lumpur. "Kami sudah memanggil tabib," kata seorang tetangga. "Tapi ia bilang bukan sakit biasa."
Dadaku terasa dihimpit. Semua ini seperti rantai besi yang kusambung sendiri. Siang berlalu dengan bisik-bisik warga. Ada yang menyebut gangguan, ada yang berkata kutukan, ada pula yang menyalahkan kuburan tua. Aku pulang dengan kepala penuh suara. Rumah terasa sempit, seolah dinding ingin menutupku seperti peti mati. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Tasbih tergeletak di lantai, tak sanggup lagi kugenggam. Aku merasa seperti perahu bocor di tengah laut hitam, tak tahu kemana harus mendayung. Bayangan wanita itu muncul tanpa suara. Kali ini wajahnya lebih jelas. Matanya cekung, bibirnya pucat, rambutnya menempel di pipi seperti benang basah. "Kau melihat hasilnya," katanya. "Apa yang kau lakukan pada Ratna?" teriakku. "Aku hanya mengikuti jalur yang kau buka." Ia mulai mendengar panggilan yang seharusnya milikmu. Aku berdiri, gemetar. "Hentikan!" Ia tertawa lirih. "Permintaanmu datang terlambat, seperti ingin memadamkan api setelah rumah jadi abu." Aku menutup telinga, namun suaranya masuk lewat kepalaku. "Kau pikir cinta bisa dipanggil tanpa bayaran?" Kata-kata itu seperti palu menghantam kesadaran. Aku jatuh terduduk. "Aku akan mencari cara," bisikku. Ia mendekat, udara berubah amis. "Jangan melawan arus yang sudah mengalir." Setelah bayangan itu lenyap, aku berlari keluar rumah. Malam belum terlalu larut. Aku menuju masjid tua di pinggir desa. Tempat itu jarang dipakai, hanya sesekali dibuka saat tarawih jika jamaah penuh. Di dalam, lampu redup menyala, karpet berbau debu dan waktu. Aku duduk bersimpuh, seperti anak kecil yang kehilangan jalan pulang. "Jika ini hukuman, ambil aku saja," ucapku lirih. Angin berdesir di dalam ruangan, pintu berderit pelan. Seorang lelaki tua masuk, janggutnya putih, matanya tajam seperti membaca isi dada. "Kau membawa beban yang bukan milikmu," katanya. Aku terkejut. "Siapa Bapak?" "Orang yang sering membersihkan tempat ini," jawabnya sederhana. "Aku melihatmu gelisah sejak beberapa hari." Aku ingin menolak bicara, tetapi rasa putus asa memaksa lidah terbuka. Kuceritakan semuanya, bungkusan hitam, ritual, bayangan wanita, perubahan Ratna. Lelaki itu menghela napas panjang. "Kau seperti menukar air jernih dengan lumpur. Sekarang kau ingin minum lagi. Apa yang harus kulakukan?" "Yang kau panggil bukan makhluk sembarangan. Ia hidup dari keinginan manusia. Jika kau terus takut, ia akan semakin kuat." "Lalu?" "Yang kau harus lakukan adalah mengaku pada dirimu sendiri. Hentikan niat buruk. Jangan beri makan bayangan itu dengan pikiran kotor." Aku menatap lantai. "Tapi Ratna, jika kau benar-benar peduli, doakan, bukan mengikat." Malam itu aku pulang dengan sedikit cahaya di dada, namun bayangan itu masih menunggu. Ia muncul di depan pintu rumah, seolah tahu aku baru bertemu seseorang. "Kau mencari penolong," katanya. "Aku ingin mengakhiri semua." Ia tersenyum lebih lebar. "Akhir selalu butuh korban." Aku menahan air mata. "Aku yang bersalah, jangan sentuh Ratna." Bayangan itu berputar mengelilingiku. Langkahnya tidak menyentuh lantai. Perjanjian tidak mengenal belas kasihan. Aku mengingat kata lelaki di masjid, "Jangan beri makan rasa takut." Aku berdiri tegak. Aku tidak akan mengikutimu lagi. Untuk pertama kalinya, wajah bayangan itu berubah, seperti asap terkena angin, bentuknya goyah. "Kau mencoba melawan." Aku menutup pintu yang kubuka sendiri. Udara bergetar, dinding berdesis, bayangan itu menjerit tanpa suara, lalu lenyap. Aku terjatuh ke lantai, napas tersengal-sengal. Keesokan harinya, Ratna masih terbaring lemah, tetapi matanya mulai fokus. Ibunya berkata semalam ia berhenti mengigau. Harapan kecil tumbuh seperti tunas di tanah kering. Namun malam berikutnya, mimpi buruk datang lagi. Aku melihat kuburan terbuka. Dari dalamnya tangan wanita itu muncul memanggil namaku. Aku terbangun dengan teriakan. Bayangan itu berdiri di sudut kamar, lebih pekat dari sebelumnya. "Kau pikir bisa mengusirku hanya dengan doa?" Aku gemetar. "Aku tidak ingin kau di sini." Ia mendekat. "Keinginanmu adalah pintuku." Aku sadar perjuangan belum selesai. Ini seperti membersihkan sungai dari racun. Satu hari tidak cukup. Setiap niat buruk adalah tetesan baru.
Ratna mulai berjalan lagi, tetapi wajahnya sering kosong, seolah sebagian dirinya masih tertahan di tempat lain. Aku hidup di antara dua dunia, terang yang ingin kuraih, gelap yang menuntut balasan. Bab ketiga hidupku menjadi pelajaran pahit. Cinta yang dipaksakan adalah jaring laba-laba. Semakin kau meronta, semakin kau terikat. Dan bayangan wanita itu masih ada, menunggu saat aku lengah. Hari ke-7 Ramadan tiba, seperti lembar kain putih yang terciprat tinta hitam. Desa terlihat biasa saja, tetapi bagiku setiap sudut terasa berbeda, seolah dunia sedang menahan napas menunggu sesuatu pecah. Ratna mulai bisa duduk. Ibunya bilang panas di tubuhnya menurun, namun sorot matanya masih seperti kaca buram. Ia sering menatap kosong ke halaman, seakan ada panggilan dari tempat yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Aku berdiri di luar rumahnya, ragu untuk masuk. Rasa bersalah menempel di dadaku seperti debu di pakaian basah. "Kamu mau menemui Ratna?" tanya ibunya pelan. Aku mengangguk. Di dalam kamar, Ratna duduk bersandar pada bantal. Ketika melihatku, ia tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan miliknya yang dulu. Terlihat seperti pantulan bulan di air keruh. "Kamu kelihatan capek," katanya lirih. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata terasa kecil di hadapan luka yang kubuat sendiri. "Kemarin malam aku bermimpi aneh," lanjutnya. "Aku berjalan di jalan panjang. Di ujungnya ada perempuan berbaju putih. Dia memegang tanganku, tapi wajahnya kosong." Aku menelan ludah. Lalu, ada suara yang menyuruhku kembali. Aku takut, tapi aku juga merasa ingin ikut. Perkataannya seperti pisau tipis yang mengiris pelan. Aku berpamitan dengan alasan lelah. Di luar rumah kakiku gemetar. Aku sadar, bayangan itu belum benar-benar pergi. Ia hanya mundur seperti ombak sebelum menghantam karang lebih keras. Malam turun dengan langkah senyap. Aku duduk di kamar tanpa lampu terang, hanya lilin kecil di sudut meja. Api itu bergoyang seperti orang yang ketakutan. Aku mencoba membaca doa. Setiap kalimat terasa seperti batu kecil yang kulempar ke jurang. Tidak tahu apakah akan sampai dasar atau hilang ditelan gelap. Udara berubah dingin. Bau tanah basah menyusup dari celah pintu. Bayangan itu muncul lagi. Namun kali ini ia tidak berdiri di sudut. Ia duduk di dekat jendela, menghadap keluar. Rambutnya bergerak seolah ada angin yang hanya menyentuh dirinya. "Kau masih ingin bebas?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kebebasan seperti burung. Jika kau pernah mengurungnya, ia akan takut terbang lagi." "Apa yang kau mau?" tanyaku dengan suara pecah. Ia menoleh perlahan, matanya seperti lubang sumur tanpa dasar. "Aku ingin kau mengingat satu hal. Kau yang memanggil, kau yang membuka." Aku menyesal. Penyesalan tidak menghapus jejak kaki di lumpur. Aku bangkit berdiri. Aku tidak akan menyerah. Ia tertawa, suaranya seperti gesekan bambu kering. "Perlawananmu membuatku kenyang." Kata-kata itu membuat lututku lemas. Aku sadar, rasa takut justru menjadi makanan baginya. Seperti api yang diberi angin, semakin besar. Aku menutup mata dan mencoba tenang. Kuingat wajah Ratna sebelum semua ini terjadi. Tertawa di tepi sawah, menyapa dengan ramah. Bayangan itu mulai memudar sedikit, seolah pikiranku menjadi tembok tipis yang menahan kabut. "Jangan bawa dia lagi," kataku tegas. "Ambil aku jika perlu." Bayangan itu berdiri, tubuhnya seperti asap yang disatukan bentuk. Kau mulai mengerti harga. Ia mendekat, bau dingin semakin kuat. Jika kau ingin ia selamat, jangan lagi menyebut namanya dalam pikiran yang kotor. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti aturan aneh, tetapi terasa seperti pintu kecil di dinding gelap. Bayangan itu menghilang tanpa suara. Malam itu, aku tidak tidur.
Aku duduk sampai subuh, menahan pikiran agar tidak melayan ke arah Ratna. Setiap kali wajahnya muncul di benakku, aku alihkan ke doa atau kenangan masa kecil. Seperti menjaga api kecil agar tidak padam oleh hujan. Pagi datang dengan suara ayam. Tubuhku lelah, tetapi hatiku sedikit lebih ringan. Hari itu Ratna bisa berjalan ke teras. Ia duduk sambil memegang segelas air. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya lebih hidup. Aku merasa seperti baru kembali dari tempat jauh, katanya padaku. Aku hanya tersenyum, tidak berani berkata apapun. Namun sore hari, kabar buruk datang. Seorang anak kecil di desa menangis histeris karena melihat perempuan berbaju putih di belakang rumahnya. Orang-orang mulai panik. Mereka membicarakan makhluk yang berkeliaran. Aku tahu, itu bukan kebetulan. Malam kembali. Bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Ia berdiri tepat di depan tempat tidurku. Kau menjaga pikiranmu, katanya. Aku mencoba. Tapi keinginan manusia seperti air bocor dari wadah retak. Aku akan perbaiki. Ia menggeleng. Retakan tidak selalu bisa ditutup. Kadang wadah harus dibuang. Aku mengerti maksudnya. Ia ingin aku menyerah, membiarkan diriku hancur agar ia bisa tinggal lebih lama. Aku tidak akan mengorbankan orang lain, kataku. Bayangan itu mendekat hingga wajahnya hampir menyentuhku. Lalu siapa yang akan kau korbankan? Aku tidak menjawab. Malam itu aku bermimpi berada di jembatan sempit. Di satu sisi berdiri Ratna, di sisi lain berdiri bayangan wanita itu. Keduanya memanggil namaku. Jembatan mulai retak. Aku terbangun dengan dada sesak. Hari berikutnya, Ratna tiba-tiba lupa banyak hal. Lupa namaku, lupa jalan pulang, lupa suara ibunya, seperti buku yang beberapa halamannya disobek paksa. Aku merasa dunia runtuh. Di sawah aku berdiri menatap langit gelabu. Aku sadar, ini bukan hanya tentang gangguan. Ini tentang harga yang harus dibayar karena mencoba memaksa cinta. Bayangan wanita itu muncul di kejauhan, berdiri di antara batang padi. Tidak mendekat, hanya menunggu. Seperti pemburu yang sabar. Bab keempat hidupku berubah menjadi pertempuran sunyi. Bukan dengan tangan atau senjata, tetapi dengan pikiran dan niat. Aku mulai mengerti, makhluk itu bukan sekedar hantu. Ia adalah bayang dari kesalahan yang kuberi bentuk. Dan selama aku belum benar-benar melepaskan keinginan kotor itu, ia akan terus berjalan di belakangku. Seperti bayanganku sendiri yang menolak pergi, meski matahari sudah condong ke barat. Hari ke-8 Ramadan terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkah harus hati-hati, sebab sedikit saja lengah, luka akan muncul tanpa suara. Aku bangun dengan kepala berat dan dada sesak, seolah semalaman ada batu yang tidur di atas jantungku. Ratna belum membaik sepenuhnya. Ingatannya datang dan pergi seperti ombak kecil di tepi pantai. Kadang ia mengenali ibunya, kadang menatapku seperti orang asing yang baru singgah. Melihatnya begitu membuat rasa bersalah tumbuh seperti pohon berduri di dadaku. Aku duduk di depan rumah, memandangi jalan desa yang lengang. Orang-orang mulai menghindar dariku. Tatapan mereka bukan marah, melainkan curiga, seperti melihat api kecil di ladang kering. Semua takut jika aku membawa musibah baru. Sore itu seorang tetua desa datang. Wajahnya keriput seperti peta perjalanan panjang. "Kami ingin bicara," katanya. Aku mengangguk dan mengikuti ke balai kecil dekat masjid. Di sana sudah berkumpul beberapa orang. Suasana sunyi, hanya suara kipas bambu berdecit pelan. "Kami mendengar banyak kejadian," ujar tetua itu. "Anak menangis, Ratna sakit, bayangan putih terlihat di banyak tempat. Kau tahu sesuatu?" Aku menunduk. Kata-kata ingin keluar, tetapi tenggorokan terasa terkunci. Jika aku jujur, aku akan menjadi sumber ketakutan. Jika aku diam, semua akan terus terjadi. "Aku pernah melakukan kesalahan," kataku akhirnya. "Aku membuka sesuatu yang tidak seharusnya. Orang-orang saling berpandangan. Kau bermain dengan hal terlarang."
Tanya seorang lelaki. Aku mengangguk perlahan. Tetua desa menghela napas. Jika pintu sudah dibuka, tidak cukup hanya menutupnya. Kau harus membersihkan jejak. Apa yang harus kulakukan? Puasa bukan hanya menahan perut. Kau harus membersihkan niat. Malam nanti datang ke masjid tua. Kita akan berdoa bersama. Aku merasa sedikit lega, seperti orang yang menemukan jalan setapak di hutan lebat. Malam datang membawa langit tanpa bintang. Aku melangkah ke masjid tua. Di dalam lampu kecil menyala. Bau kayu dan debu bercampur menjadi satu. Beberapa warga duduk bersila, membaca doa dengan suara pelan. Aku ikut duduk di barisan belakang. Hatiku berdebar, rasanya seperti berdiri di pengadilan tak terlihat. Doa bergema seperti aliran sungai kecil di antara batu. Aku menutup mata, mencoba mengusir bayangan wanita itu dari pikiranku. Namun justru wajahnya muncul jelas, berdiri di ambang pintu masjid. Ia tidak masuk, hanya menatap. Aku merasa keringat dingin mengalir di punggung. Suara doa menjadi jauh, seperti datang dari ujung lorong panjang. Kau ingin berlindung di tempat terang, bisiknya tanpa suara. Aku tidak membuka mata. Aku ingin berhenti. Kau menanam benih di tanah gelap. Sekarang kau ingin memetik buah tanpa duri. Aku menggigit bibir. Dalam benakku, aku melihat Ratna menangis. Air matanya seperti hujan di tanah kering. Kau boleh mengambil aku, bisikku dalam hati. Jangan sentuh dia lagi. Bayangan itu tertawa pelan. Suaranya seperti angin melewati bambu kosong. Pengorbanan selalu terdengar indah sebelum terasa sakit. Tiba-tiba angin berembus kuat. Lilin di masjid bergoyang, hampir padam. Beberapa orang terkejut. Tetua desa mengangkat tangan, menyuruh semua tetap membaca doa. Aku merasakan tekanan di dada, seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongku jatuh. Kepalaku pusing, ruangan berputar. Dalam penglihatanku, masjid berubah menjadi lorong panjang. Di ujungnya berdiri bayangan wanita itu, membawa kain hitam. Kau mau pulang denganku? Tanyanya. Aku melihat ke belakang. Di sana ada cahaya kecil, tempat orang-orang duduk berdoa. Cahaya itu seperti api lilin di tengah badai. Aku melangkah ke arah cahaya. Bayangan itu menjerit tanpa suara. Tubuhnya pecah seperti asap tertiup angin. Aku jatuh pingsan. Saat sadar, aku sudah terbaring di lantai masjid. Beberapa orang mengelilingiku. Wajah mereka khawatir. Kau baik-baik saja? Tanya tetua desa. Aku mengangguk lemah. Malam itu aku pulang dengan tubuh bergemetar. Aku merasa seperti orang yang baru keluar dari sungai deras, basah dan lelah, tetapi masih hidup. Namun perasaan tenang tidak bertahan lama. Di rumah, ketika aku hendak tidur, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih samar, seperti lukisan yang hampir terhapus. Kau bersembunyi di balik doa orang lain, katanya. Aku ingin berubah. Perubahan bukan kata, tapi luka. Ia mendekat. Tangannya hampir menyentuh dadaku, tetapi terhenti seolah ada dinding tipis tak terlihat. Kau mulai menutup pintu, katanya dengan nada kesal. Tapi celah masih ada. Aku menatapnya. Aku tidak akan mengulang kesalahan. Bayangan itu memudar, meninggalkan udara dingin. Keesokan pagi, Ratna tiba-tiba memanggil namaku. Ibunya menangis karena terharu. Ia mulai mengingat wajahku, mulai berbicara lebih jelas. Harapan muncul seperti tunas kecil di tanah retak. Namun sore hari, seorang warga datang dengan wajah pucat. Ada perempuan putih berdiri di tepi sawah, tidak bergerak. Aku tahu itu tanda. Bayangan itu belum pergi sepenuhnya. Ia hanya kehilangan kekuatan. Malam itu aku duduk di kamar tanpa lampu. Aku memikirkan semua yang terjadi. Cinta yang kupaksa seperti memetik bunga dengan akar-akarnya, membuat tanah ikut rusak. Aku sadar, selama aku masih menyimpan keinginan untuk memiliki Ratna dengan cara salah, makhluk itu akan tetap punya tempat. Aku berdiri dan berbicara pada udara kosong. Aku melepaskan. Tidak ada jawaban, hanya angin yang masuk lewat jendela. Dalam tidurku, aku bermimpi melihat bayangan wanita itu berjalan menjauh ke arah sawah. Tubuhnya semakin tipis seperti kabut terkena sinar matahari. Aku terbangun dengan dada lega. Bab kelima hidupku menjadi titik balik. Aku belum sepenuhnya bebas, tetapi aku mulai mengerti. Kesalahan adalah benih gelap. Jika terus disiram dengan takut dan nafsu, ia akan tumbuh menjadi monster. Dan jika ingin menghentikannya, aku harus berhenti memberi makan bayangan itu dengan pikiranku sendiri.
Hari ke-9 Ramadan datang seperti fajar yang ragu-ragu menembus kabut. Cahaya muncul perlahan, seakan takut menyentuh tanah yang masih menyimpan sisa kegelapan. Aku bangun dengan tubuh pegal, namun pikiranku terasa lebih jernih dibanding hari-hari sebelumnya. Ratna mulai tersenyum lagi. Ia bisa menyebut nama ibunya dengan jelas, meski terkadang masih terdiam lama menatap dinding. Keadaannya seperti kaca yang sempat retak, lalu disatukan kembali, tetapi garis bekas pecahnya masih terlihat. Aku memilih menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, melainkan karena aku takut keinginanku kembali membuka celah. Rasa cinta kini terasa seperti api kecil yang harus dijaga agar tidak berubah menjadi kebakaran. Desa masih diliputi cerita tentang perempuan putih. Orang-orang berhenti keluar malam lebih awal. Anak-anak tidak lagi bermain sampai senja. Ketakutan menjelma seperti kabut, masuk ke setiap rumah tanpa mengetuk pintu. Sore itu aku duduk di tepi sawah. Angin menggerakkan padi seperti ombak pelan. Aku memandangi bayanganku sendiri di air. Terlihat buram, bergoyang mengikuti arus. Aku sadar, bayangan tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk tergantung cahaya. Suara langkah terdengar di belakangku. Tetua desa datang perlahan. "Kau terlihat lebih tenang," katanya. "Aku mencoba," jawabku. "Tenang bukan berarti aman," ucapnya sambil menatap sawah. Air yang terlihat diam bisa menyimpan pusaran di bawah. Aku mengangguk. "Kau harus menghadapi apa yang tersisa, bukan lari," lanjutnya. "Makhluk itu terikat pada kesalahanmu. Jika kau tidak menyelesaikannya, ia akan menunggu saat kau lengah." "Apa yang harus kulakukan?" "Datanglah ke tempat pertama kau membuka pintu itu." Kuburan tua. Jantungku berdegup lebih cepat. Tempat itu seperti luka yang belum sembuh, hanya ditutup kain tipis. Malam turun seperti tirai tebal. Aku berjalan sendirian menuju pemakaman lama. Bulan tertutup awan, membuat jalan setapak terlihat seperti lorong tanpa ujung. Setiap langkah terdengar jelas di telingaku, seperti hitungan mundur. Di tengah area makam, aku berhenti. Angin menggerakkan padi seperti ombak pelan. Aku memandangi bayanganku sendiri di air. Terlihat buram, bergoyang mengikuti arus. Aku sadar, bayangan tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk tergantung cahaya. Suara langkah terdengar di belakangku. Tetua desa datang perlahan. "Kau terlihat lebih tenang," katanya. "Aku mencoba," jawabku. "Tenang bukan berarti aman," ucapnya sambil menatap sawah. Air yang terlihat diam bisa menyimpan pusaran di bawah. Aku mengangguk. "Kau harus menghadapi apa yang tersisa, bukan lari," lanjutnya. "Makhluk itu terikat pada kesalahanmu. Jika kau tidak menyelesaikannya, ia akan menunggu saat kau lengah." "Apa yang harus kulakukan?" "Datanglah ke tempat pertama kau membuka pintu itu." Kuburan tua. Jantungku berdegup lebih cepat. Tempat itu seperti luka yang belum sembuh, hanya ditutup kain tipis. Malam turun seperti tirai tebal. Aku berjalan sendirian menuju pemakaman lama. Bulan tertutup awan, membuat jalan setapak terlihat seperti lorong tanpa ujung. Setiap langkah terdengar jelas di telingaku, seperti hitungan mundur. Di tengah area makam, aku berhenti. Angin membawa bau tanah basah. Aku merasakan kehadiran sesuatu, seperti tatapan tanpa mata. "Jika kau ada, tunjukkan dirimu," ucapku dengan suara gemetar. Udara menjadi dingin. Bayangan wanita itu muncul di antara dua nisan. Wujudnya lebih pudar dari sebelumnya, seperti asap yang hampir habis. "Kau datang ke rumahku," katanya. "Aku datang untuk menutup pintu," jawabku. Ia tersenyum tipis. "Pintu selalu ada bagi mereka yang ingin masuk. Aku tidak ingin lagi. Kau pernah ingin dan itu cukup bagiku." Aku menarik napas panjang. Aku salah. Aku tidak berhak memaksa hati siapapun. Bayangan itu mendekat. Tanah di sekitarnya terlihat lebih gelap. "Pengakuan tidak menghapus perjanjian," katanya. "Aku tidak meminta dihapus. Aku hanya ingin berhenti." Ia terdiam, seperti mendengar kata yang asing. "Berhenti?" ulangnya. "Manusia jarang mau berhenti. Mereka hanya berpindah keinginan." Aku menunduk. Mungkin benar, tapi malam ini aku tidak ingin apapun. Bayangan itu mengelilingiku.
Langkahnya tidak menimbulkan suara. Jika kau tidak memberi makan aku dengan pikiranmu, aku akan mati perlahan. Lalu, pergilah. Ia menatapku lama. Wajahnya berubah, bukan marah, melainkan sedih, seperti asap yang kehilangan api. Kau menciptakan aku dari keinginanmu. Sekarang kau ingin aku lenyap. Aku ingin hidup dengan benar. Bayangan itu mulai memudar. Tubuhnya seperti kabut diterpa angin. Namun, sebelum menghilang, ia berkata, "Ingat, aku akan selalu ada di sudut pikiranmu. Jika kau memanggil lagi, aku akan kembali." Setelah itu udara terasa lebih ringan. Kuburan kembali sunyi seperti semula. Aku pulang dengan langkah berat namun hati sedikit lega. Rasanya seperti menutup buku yang isinya kelam, meski halaman terakhir masih terasa basah. Keesokan hari Ratna bisa tertawa kecil. Ia duduk di depan rumah, menjemur diri di bawah matahari. Suaranya seperti lonceng kecil di pagi hari. "Aku merasa seperti bangun dari mimpi panjang," katanya. Aku tersenyum, menjaga jarak aman. "Yang penting sekarang kamu baik." Namun kedamaian tidak datang tanpa sisa. Malam berikutnya, aku bermimpi berada di tepi jurang. Di belakangku berdiri bayangan wanita itu, jauh lebih kecil. "Jangan lupakan aku," katanya. Aku menjawab, "Aku akan mengingat sebagai pelajaran, bukan sebagai panggilan." Bayangan itu perlahan hilang, jatuh ke dalam jurang bersama angin. Aku terbangun dengan keringat dingin, tetapi tidak ada sosok di kamar. Hari-hari berikutnya berjalan lebih normal. Orang-orang mulai keluar rumah lagi saat senja. Anak-anak kembali bermain. Cerita tentang perempuan putih berangsur hilang seperti asap dupa yang padam. Ratna mulai membantu ibunya di dapur. Tatapannya kembali hangat, meski sesekali ia terlihat termenung. Aku menjaga diriku sendiri. Setiap kali pikiranku melayang ke masa lalu, aku alihkannya. Aku belajar bahwa keinginan tanpa kendali seperti kuda liar. Jika tidak diikat, ia akan menyeret penunggangnya ke jurang. Bab ke-6 hidupku terasa seperti berdiri di persimpangan. Aku belum sepenuhnya bebas dari bayangan kesalahan, tetapi aku sudah melihat jalan pulang. Aku tahu, luka tidak hilang dalam satu malam. Ia seperti bekas bakar di kayu, selalu terlihat jika disinari cahaya tertentu. Namun, selama aku tidak menyentuh api lagi, bekas itu tidak akan membesar. Bayangan wanita itu tidak lagi datang, tetapi suaranya kadang muncul di ingatan. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan. Seperti lonceng kecil di ujung jalan yang mengingatkan bahwa satu langkah salah bisa mengulang segalanya. Dan aku memilih berjalan pelan, menjaga setiap langkah agar kegelapan yang pernah kupanggil tidak menemukan jalan kembali ke hidupku. Hari ke-10 Ramadan datang seperti lembar baru yang masih berbau tinta. Desa mulai kembali bernapas normal, namun di dadaku ada ruang kosong yang belum terisi. Bayangan wanita itu memang tidak muncul lagi, tetapi bekas langkahnya tertinggal seperti jejak kaki di pasir basah. Aku berjalan menyusuri jalan kecil menuju sawah. Matahari naik perlahan, memantulkan cahaya di genangan air. Setiap pantulan terlihat seperti cermin yang memperlihatkan diriku dari sudut berbeda. Aku merasa seperti orang yang baru saja keluar dari badai. Pakaiannya kering, tetapi kulitnya masih dingin. Ratna terlihat membantu ibunya menjemur padi. Gerakannya pelan, seolah tubuhnya baru belajar kembali menjadi ringan. Ketika matanya bertemu denganku, ia tersenyum kecil. Senyum itu tidak lagi membuat dadaku terbakar, melainkan hangat seperti api unggun yang dijaga jarak. "Kamu kelihatan berubah," katanya ketika aku mendekat. "Aku hanya belajar diam," jawabku. Ratna mengangguk. Aku juga merasa berbeda, seperti ada bagian diriku yang tertinggal di mimpi. Aku tidak menjawab. Kata-kata terasa seperti kaca tipis, salah ucap bisa melukai. Siang hari, aku membantu tetua desa membersihkan halaman masjid tua. Kami menyapu daun kering dan debu yang menempel di dinding. Setiap ayunan sapu seperti menghapus sisa ketakutan dari lantai. Tetua desa memandangku sambil tersenyum tipis. "Kau sudah lebih tenang," katanya. "Masih belajar," balasku. Tenang itu bukan berarti lupa. Tenang itu ingat tanpa terseret.
Kalimat itu tertanam di kepalaku seperti paku kecil. Sore menjelang maghrib, langit memerah seperti bara yang mulai dingin. Aku duduk di depan rumah, memandangi bayangan sendiri di tanah. Bayangan itu mengikuti gerakku, tidak pernah mendahului, tidak pernah tertinggal. Aku sadar, bayangan tidak jahat. Yang berbahaya adalah ketika kita mengira ia bisa menjadi manusia. Malam datang dengan suara jangkrik. Aku menutup jendela, mematikan lampu besar, hanya menyalakan lilin kecil. Aku tidak ingin kegelapan menakutiku, tapi juga tidak ingin terang berlebihan membuatku lengah. Dalam kesunyian, suara langkah halus terdengar. Aku menegang, jantungku memukul dada seperti ingin keluar. Namun yang muncul bukan bayangan wanita itu, melainkan Ratna berdiri di ambang pintu. Ia membawa segelas air. "Ibu menyuruhku mengantarkan ini," katanya. Aku terkejut. "Masuklah." Ia duduk di kursi kayu. Ruangan terasa sempit oleh kehadirannya, bukan karena takut, tetapi karena kenangan lama kembali berdesakan. "Kamu tidak lagi datang ke rumah," ucapnya. "Aku takut mengganggu." Ratna menatap lantai. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku menjauh darimu beberapa hari ini, seperti ada suara yang berkata jangan mendekat. Dadaku dingin. "Sekarang bagaimana?" Suaranya tidak ada lagi, tapi rasanya masih tersisa, seperti bau asap setelah api padam. Kami terdiam. Lilin di meja bergoyang kecil. "Apa kamu marah padaku?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku marah pada diriku sendiri. Ratna mengangkat wajah. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku waktu itu, tapi aku merasa kamu juga terluka. Aku menarik nafas panjang. Aku pernah ingin memiliki sesuatu dengan cara salah. Ia tidak bertanya lebih jauh, hanya berkata, "Mungkin itu sebabnya kita harus berjalan pelan sekarang." Setelah Ratna pergi, aku duduk lama. Kata-katanya seperti hujan tipis yang meresap ke tanah kering. Malam itu aku bermimpi berada di ladang luas. Bayangan wanita itu berdiri jauh, kecil seperti titik hitam. Ia tidak mendekat, hanya menatap. "Kau tidak memanggilku lagi," katanya. Aku tidak ingin. Keinginanmu berubah. Aku ingin hidup tanpa memaksa. Bayangan itu tersenyum samar. Jika semua manusia belajar itu, aku tidak akan punya bentuk. Ia kemudian berbalik dan berjalan menjauh, menyatu dengan kabut. Aku terbangun dengan nafas panjang. Tidak ada dingin, tidak ada tekanan, hanya suara ayam dan cahaya pagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran sungai yang kembali ke jalurnya. Ratna semakin sehat. Ia mulai tertawa lagi dengan teman-temannya. Aku ikut membantu warga menyiapkan buka puasa bersama. Tidak ada lagi cerita tentang perempuan putih. Desa seolah menutup bab gelap itu dengan lembar baru. Namun satu malam ketika aku sedang duduk sendirian, angin membawa bau tanah basah. Aku teringat kuburan tua. Ingatan itu seperti ketukan kecil di pikiran. Aku berdiri dan berbicara pada udara kosong. Aku tidak akan membuka lagi. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang mendengar. Aku sadar, kegelapan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kesempatan, seperti api di bawah abu bisa menyala jika ditiup. Ratna mulai sering menyapaku. Kami berbincang tentang hal sederhana, hujan, sawah, makanan kesukaan. Tidak ada janji, tidak ada tuntutan, hanya dua manusia yang belajar berdiri di tanah yang sama tanpa menarik satu sama lain ke jurang. Bab ketujuh hidupku seperti berjalan di jembatan kayu setelah badai. Masih rapuh, tetapi tidak lagi bergoyang keras. Aku belajar bahwa cinta bukan tali untuk mengikat, melainkan ruang untuk bernapas. Bayangan wanita itu kini tinggal sebagai pelajaran. Ia seperti bayang di bawah matahari sore, panjang tetapi tidak berbahaya jika kita tahu arah cahaya. Dan aku memilih berjalan mengikuti cahaya itu, meski langkahku masih pelan dan penuh kehati-hatian. Hari ke-11 Ramadan tiba seperti kertas kosong yang masih berbau hujan. Desa terlihat lebih hidup,
Namun hatiku justru dipenuhi perasaan aneh, seperti orang yang baru sembuh dari sakit panjang, tetapi masih takut berjalan terlalu jauh dari rumah. Ratna semakin sehat. Ia mulai membantu ibunya menyiapkan dagangan kecil di depan rumah. Tawa tipisnya terdengar seperti lonceng kecil di pagi hari. Setiap kali aku melewati rumahnya, ia menyapa dengan ramah, tanpa jarak, tanpa tekanan. Namun di dalam diriku, masih ada bekas luka yang belum sepenuhnya menutup. Aku memilih bekerja lebih banyak di sawah, agar pikiranku tidak mengembara. Lumpur menempel di kakiku, keringat turun di punggung. Tetapi rasa lelah itu terasa lebih jujur daripada duduk memikirkan bayangan masa lalu. Tubuh yang sibuk membuat pikiran diam, seperti air sungai yang keruh akan jernih jika terus mengalir. Siang itu, ketika matahari tepat di atas kepala, aku melihat sesuatu di pematang sawah. Seorang perempuan berdiri jauh, membelakangiku. Rambutnya panjang, pakaiannya putih. Dadaku langsung dingin. Aku memicingkan mata. Angin bertiup dan sosok itu menghilang, berganti dengan ilalang yang bergerak pelan. Aku menghela napas panjang. Mungkin hanya bayang pohon, namun perasaan was-was tumbuh seperti rumput liar di sela batu. Malamnya aku duduk di kamar dengan lampu kecil. Tidak ada suara aneh, tidak ada hawa dingin yang menusuk. Tapi ketenangan itu justru terasa seperti tenang sebelum hujan besar. Aku memejamkan mata dan mencoba mengingat mimpiku semalam. Dalam mimpi itu, aku berada di jalan panjang yang terbagi dua. Di satu sisi ada cahaya, di sisi lain ada kabut. Aku berdiri di tengah, ragu melangkah. Dari dalam kabut, terdengar suara wanita memanggil namaku, bukan dengan marah, tetapi dengan nada seperti orang yang kehilangan. Aku membuka mata, keringat dingin menempel di dahi. Ini hanya mimpi, bisikku pada diri sendiri. Namun malam itu, ketika aku hampir tertidur, terdengar suara langkah pelan di luar jendela. Bukan langkah manusia, melainkan seperti kain diseret di tanah. Aku duduk tegak, jantungku berdetak cepat. Aku tidak menyalakan lampu. Aku ingin tahu, apakah bayangan itu benar-benar kembali atau hanya ketakutanku sendiri yang memberi bentuk pada gelap. Di luar jendela, samar-samar terlihat sosok berdiri. Tidak jelas wajahnya, tidak jelas bentuknya, hanya siluet yang lebih gelap dari malam. Aku tidak memanggilmu, ucapku lirih. Tidak ada jawaban. Sosok itu tidak mendekat, tetapi juga tidak pergi. Ia berdiri seperti patung yang dilupakan waktu. Aku menutup mata dan membaca doa pelan. Kata-kata keluar seperti aliran kecil di antara batu. Perlahan, perasaanku menjadi lebih ringan. Ketika aku membuka mata, jendela sudah kosong. Namun udara di kamar terasa berbeda, seperti bekas jejak seseorang yang baru saja lewat. Keesokan harinya, Ratna datang ke rumahku membawa sepiring makanan. Ibu menyuruhku mengantar ini, katanya sambil tersenyum. Aku menerimanya dengan tangan gemetar, bukan karena takut pada Ratna, melainkan karena takut pada kenangan. Kamu kelihatan gelisah, katanya. Aku hanya kurang tidur. Ratna duduk sebentar. Aku juga sering bermimpi aneh akhir-akhir ini. Mimpi apa? Seperti ada perempuan yang berjalan di sawah saat malam. Dia tidak menakutkan, tapi wajahnya sedih. Aku terdiam. Ratna melanjutkan. Anehnya aku tidak takut. Aku hanya merasa kasihan. Kata-kata itu seperti air dingin yang menyiram kepalaku. Bayangan itu bukan lagi datang dengan ancaman. Ia datang membawa kesedihan. Sejak hari itu, beberapa warga mengaku melihat perempuan putih berdiri jauh di sawah atau di pinggir jalan. Tidak mengganggu, tidak menjerit, hanya berdiri. Desa kembali dipenuhi bisik-bisik, tetapi kali ini tanpa panik. Orang-orang menyebutnya arwah penasaran. Aku tahu, itu bukan sekadar arwah. Malam berikutnya, aku memutuskan pergi ke sawah tempat aku melihat sosok itu pertama kali. Aku membawa lampu kecil. Angin berhembus, membuat padi bergerak seperti laut gelap. Di tengah pematang, aku berhenti. Aku di sini, kataku pada udara. Sosok itu muncul di hadapanku, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi tidak ada kebencian di sana. Kau tidak takut lagi, katanya. Aku lelah takut. Ia menunduk. Aku kehilangan bentuk ketika kau berhenti menginginkanku. Aku tidak ingin lagi mengikat siapapun. Keinginanmu adalah tanahku, ucapnya pelan.
Ketika tanah itu kering, aku tidak bisa tumbuh. Aku merasa dada sesak. Lalu mengapa kau masih datang? Karena sisa-sisa panggilan masih ada, seperti bau bunga yang tertinggal setelah dipetik. Aku menatap sawah yang gelap. Aku ingin kau pergi sepenuhnya. Ia terdiam lama. Angin lewat di antara kami. Pergi bukan berarti hilang. Aku akan tinggal sebagai ingatan. Cukup itu saja. Bayangan itu tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia yang kelelahan. Kau belajar. Tidak semua manusia mau belajar. Tubuhnya mulai memudar. Lampuku menembusnya seperti asap. Satu hal, katanya sebelum lenyap. Jika suatu hari kau ingin memaksakan lagi, aku akan kembali. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan. Setelah itu, hanya sawah dan angin yang tersisa. Aku pulang dengan langkah ringan sekaligus berat. Ringan karena ketakutan mulai pergi, berat karena aku tahu tanggung jawab ada di pikiranku sendiri. Hari-hari berikutnya, tidak ada lagi laporan tentang perempuan putih. Desa benar-benar kembali normal. Anak-anak bermain sampai sore. Orang-orang tertawa lagi. Ratna terlihat lebih cerah. Ia mulai bernyanyi kecil saat bekerja. Suaranya seperti burung pagi. Suatu sore, ia berkata padaku, "Aku merasa seperti bebas dari sesuatu yang tidak aku kenal." Aku tersenyum. Mungkin kita semua sedang belajar bebas. Ratna menatapku lama. Kamu tidak lagi memandangku seperti dulu. Aku memandangmu sebagai manusia, bukan sebagai keinginan. Ia tersenyum kecil. Itu lebih baik. Bab ke-8 hidupku menjadi tahap penerimaan. Aku tidak lagi melawan bayangan dengan amarah atau doa panjang, tetapi dengan perubahan sikap. Aku belajar bahwa kesalahan bukan makhluk yang harus dibunuh, melainkan pelajaran yang harus dijaga agar tidak terulang. Bayangan wanita itu kini tinggal sebagai jejak samar di ingatan. Ia seperti bekas arang di tanah setelah api padam. Tidak panas lagi, tetapi mengingatkan bahwa pernah ada nyala yang hampir membakar segalanya. Dan aku memilih berjalan ke depan, membawa ingatan itu sebagai tanda bahaya, bukan sebagai pintu untuk kembali masuk kegelapan. Hari ke-12 Ramadan datang seperti pagi setelah hujan panjang. Udara terasa bersih, tanah mengeluarkan aroma segar, dan desa tampak seperti baru saja dicuci oleh waktu. Aku bangun dengan perasaan berbeda, bukan takut, bukan gelisah, melainkan kosong yang tenang. Seperti danau yang akhirnya berhenti beriak setelah badai pergi. Tidak ada bayangan di sudut kamar. Tidak ada hawa dingin yang menyelinap lewat jendela. Hanya cahaya matahari yang jatuh di lantai, membentuk garis panjang seperti jalan kecil menuju sesuatu yang baru. Aku keluar rumah dan berjalan ke sawah. Padi bergoyang pelan, seperti memberi salam. Setiap langkahku terasa ringan, seolah beban yang selama ini kupanggul telah diturunkan di persimpangan kemarin malam. Ratna sedang duduk di depan rumahnya, menyiapkan dagangan kecil bersama ibunya. Ketika melihatku, ia tersenyum, senyum yang tidak lagi membawa rasa cemas. "Kamu kelihatan berbeda hari ini," katanya. "Mungkin karena aku akhirnya tidur tanpa mimpi buruk." Ratna tertawa kecil. "Aku juga. Tidak ada lagi perempuan di sawah dalam tidurku." Kami terdiam sejenak. Angin membawa suara daun kering. Dunia terasa sederhana, seperti lukisan tanpa warna gelap. Namun ketenangan sering datang seperti tamu yang belum tentu lama tinggal. Sore itu tetua desa memanggilku ke masjid tua. Ia duduk di serambi, memandangi matahari yang hampir tenggelam. "Kau sudah menyelesaikan urusanmu?" tanyanya. Aku pikir begitu. Ia mengangguk pelan. "Yang kau hadapi bukan makhluk biasa. Ia lahir dari niat. Jika niatmu berubah, ia melemah. Tetapi manusia sering lupa menjaga pikirannya." Aku menunduk. Aku tidak ingin mengulang. Tetua desa menatapku lama. Kadang akhir tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti daun jatuh, pelan dan nyaris tak terdengar. Malam itu aku memutuskan pergi ke tempat terakhir aku bertemu bayangan wanita itu, pematang sawah yang sepi. Aku membawa lampu kecil, bukan untuk melawan, melainkan untuk memastikan semuanya benar-benar selesai. Langit gelap tanpa bintang. Angin menggerakkan padi seperti bisikan panjang. "Aku di sini,"
ucapku pada udara. Tidak ada jawaban. Aku duduk di tanah, memandangi lampu kecil di tanganku. Api itu bergetar, tetapi tidak padam. Aku teringat semua yang terjadi. Ritual bodoh, ketakutan, Ratna yang hampir hilang, desa yang nyaris tenggelam dalam rumor. Semua seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Jika kau masih ada, dengarkan aku, kataku pelan. Aku tidak menginginkan apapun selain hidup tanpa memaksa. Udara menjadi dingin. Di hadapanku, muncul sosok itu untuk terakhir kalinya. Bayangan wanita itu berdiri dengan wujud yang sangat tipis, seperti kabut yang hampir hilang oleh matahari pagi. Wajahnya tidak lagi menyeramkan, melainkan kosong dan lelah. Kau memanggil bukan dengan nafsu, tetapi dengan kejelasan, katanya. Aku tidak ingin kau kembali. Aku tidak bisa kembali jika tidak ada yang memberiku bentuk. Aku mengangguk. Aku melepaskan semua keinginan yang dulu kupaksakan. Bayangan itu menatap sawah. Manusia sering menanam benih di tanah yang salah, lalu menyalahkan hujan. Aku sudah belajar. Ia tersenyum samar. Pelajaran tidak menghapus luka, tetapi membuatmu berjalan lebih hati-hati. Angin bertiup lebih kencang. Tubuhnya mulai memudar. Ada satu hal yang harus kau tahu, katanya sebelum hilang. Aku bukan datang untuk mencintaimu. Aku datang karena kau ingin dicintai dengan cara yang salah. Aku adalah pantulan dari dirimu sendiri. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada ancaman. Bayangan itu menghilang sempurna, seperti asap yang disapu pagi. Aku duduk lama di pematang, sampai azan subuh terdengar dari jauh. Suaranya seperti tali yang menarikku kembali ke dunia nyata. Keesokan hari, desa benar-benar tenang. Tidak ada lagi cerita perempuan putih. Tidak ada anak menangis karena melihat sosok aneh. Hidup kembali ke jalurnya seperti sungai setelah banjir surut. Ratna datang menemuiku sore itu. Aku ingin bicara, katanya. Kami duduk di bawah pohon mangga. Aku tidak tahu apa yang kamu alami, tapi aku tahu kamu berubah. Dulu matamu seperti orang mengejar sesuatu. Sekarang seperti orang yang menemukan tempat singgah. Aku senyum pahit. Aku pernah ingin memilikimu dengan cara salah. Ratna tidak terkejut. Ia hanya menghela nafas. Mungkin itu sebabnya aku merasa jauh darimu waktu itu. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku. Aku minta maaf. Ia menatap tanah. Aku tidak marah. Aku hanya ingin kita tidak saling melukai. Aku tidak akan memaksamu mencintaiku. Ratna tersenyum tipis. Kalau suatu hari cinta datang, biarlah datang sendiri, bukan karena dipanggil. Kami berdiri. Tidak ada janji, tidak ada ikatan, hanya pengertian. Malam terakhir Ramadan itu, aku bermimpi berada di depan cermin besar. Di dalam cermin, aku melihat diriku sendiri, tetapi di belakangku berdiri bayangan wanita itu. Ia tidak menatapku, melainkan menatap cermin. Lihatlah, aku adalah sisi gelap dari keinginanmu, katanya. Dan aku memilih tidak memberi makan sisi itu lagi. Bayangan itu pecah seperti kaca terkena batu. Yang tersisa hanyalah pantulan wajahku sendiri. Aku terbangun dengan dada ringan. Hari demi hari berlalu. Aku bekerja, membantu tetangga, berbicara seperlunya dengan Ratna tanpa berharap lebih. Hidup terasa sederhana, seperti nasi dan air setelah sakit panjang. Aku menyadari satu hal. Horor terbesar bukanlah makhluk yang datang dari gelap, melainkan keinginan manusia yang ingin memaksa dunia mengikuti kehendaknya. Pelet yang kulakukan bukan hanya membuka pintu makhluk lain, tetapi membuka wajah asliku sendiri. Penuh nafsu, takut ditolak, dan ingin jalan pintas. Bayangan wanita itu bukan musuh. Ia adalah cermin. Kini cermin itu telah pecah. Jika suatu hari aku tergoda mengulang, aku tahu apa yang akan kembali. Bukan cinta, melainkan bayangan dari kesalahan yang pernah kuberi bentuk. Dan karena itulah aku memilih berjalan pelan, menjaga pikiran seperti menjaga api kecil, agar tidak berubah menjadi kebakaran. Bab ke-9 menjadi akhir dari kisah ini, bukan dengan teriakan atau darah,
tetapi dengan kesadaran. Seperti matahari terbit setelah malam panjang, aku belajar bahwa terang tidak datang karena ritual, melainkan karena keberanian melepaskan keinginan yang salah. Bayangan itu pergi, dan aku tetap hidup, membawa pelajaran sebagai bekal, agar kegelapan tidak pernah menemukan jalan pulang ke dalam diriku lagi. Tapi semua ini belum berakhir, karena saat aku pikir bayangan itu sudah pergi, aku menemukan sesuatu di depan rumahku pagi ini. Jejak kaki basah menuju kamarku. Padahal semalam hujan tidak turun sama sekali. Siapakah yang datang sebenarnya? Dan apa harga terakhir yang harus aku bayar atas ritual terlarang itu? Cerita selanjutnya akan membuka rahasia yang tidak seharusnya diketahui manusia.